Pertanyaan terakhir atau? Boleh. Ini soalnya sudah mepet-mepet juga nih, udah mau closing. Oke, sebelum saya ke PSI, kayaknya saya tertarik untuk menanggapi Partai Nasdem terlebih dahulu ya. Boleh. Bagaimanapun Partai Nasdem hari ini tentu mengalami guncangan politik, mengalami gempa politik. Meskipun tidak diakui Kasondan. Ya, meskipun itu tidak diakui, meskipun elit politik Nasdem hari ini merasa tenang-tenang saja, tapi secara struktural di tingkat daerah banyak kawan-kawan saya itu merasa khawatir terhadap kondisi Nasdem hari ini. Ini yang harusnya menjadi evaluasi bagi Nasdem dan harus melakukan konsolidasi untuk menjelaskan apa yang terjadi di internal Nasdem itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian selain itu saya pikir apakah pertanyaan kemudian apakah Nasdem kemudian terancam? Saya pikir tidak ya. Dengan pindahnya beberapa kader-kader Partai Nasdem dari beberapa pindahnya kader-kader Nasdem ke PSI, saya pikir itu bukan ancaman yang sangat signifikan bagi Partai Nasdem. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai ajang pembuktian bagi Partai Nasdem bahwa Partai Nasdem kuat secara institusional dengan kerja-kerja kolektifnya untuk membangun elektoral atau mempertahankan kursi-kursi di parlemen di 2029 nanti. Karena kita ketahui dari periode 2014, 2019, 2024 Partai Nasdem ini salah satu dari partai yang baru berdiri ya dan ikut pemilu di 2014 yang terus mengalami lonjakan kenaikan baik itu kursi ataupun suaranya gitu. Saya pikir itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggapi terkait PSI, berpindahnya kader-kader partai ke PSI dari partai manapun itu, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bentuk kegagalan PSI sebagai partai partai politik secara institusional, secara kelembagaan. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan patron, lebih mengedepankan personal dibanding menawarkan ide dan gagasan secara ideologis ya. Tanpa proses kaderisasi, saya yakin ada banyak kepentingan yang masuk di sana, kemudian perbedaan-perbedaan itu terjadi di PSI gitu. Ini salah satu indikator bahwa ini adalah kegagalan PSI secara institusional meniru atau menduplikat apa yang dilakukan oleh partai-partai sebelumnya. Kemudian selain itu Mbak, saya ingin menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan Bang Bestari Barus itu tadi, bahwa satu-satunya patron di PSI itu adalah Pak Jokowi. Ini seharusnya elit-elit politik partai kita, siapapun itu, saya pikir harus memberikan pendidikan politik yang positif terhadap generasi-generasi berikutnya dengan berfokus atau hanya melihat patron di suatu partai, itu sebenarnya memberikan pendidikan yang sangat buruk, pendidikan politik yang sangat buruk. Terlalu dangkal menurut Anda? Terlalu dangkal. Kenapa? Karena ketika patron yang diikuti itu sudah mulai redup,